Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi Dialog Khusus hadir di hadapan Anda untuk menyapa Anda tentunya hingga nanti 1 jam ke depan bersama saya Ita Kurata, tentunya memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan juga menarik untuk Anda simak. Nah pemirsa, kesadaran hukum merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu hari ini pembahasan kita adalah peran utama kejaksaan dalam melayani masyarakat. Sudah hadir di studio Doha TV hari ini ada narasumber kita dari kejaksaan yang hari ini diwakilkan oleh Pak Zalmianto selaku Kepala Seksi Intelijen. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Kesibukannya hari ini apa Pak? Oh sibuk banyak, kalau Sibuknya kesibukan banyak ya? sekali. Tapi khusus dalam acara ini kita sempatkan waktunya. Oke, untuk mensosialisasi apa saja sih peran dari kejaksaan dalam melayani masyarakat dan juga tupoksinya nanti seperti apa? Oke, kemudian juga ada dari Pak Sigit Artanto selaku jaksa fungsional. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, ini yang sudah keberapa kali datang ke Doha TV Pak? Pertama kali ini. Pertama kali. Kalau Pak sudah 2 kali. Oh, Pak Zalmi sudah 2 kali untuk memberikan informasi juga. Betul sekali. Oke, untuk hari ini kita akan membahas nanti peran utama dari kejaksaan dalam melayani masyarakat, tugas pokok dan fungsinya apa, dan juga sistematika dalam untuk penindakan satu kasus nanti seperti apa kalau dari kejaksaan. Tapi sebelum kita mengobrol lebih lanjut kepada Pak Zalmi dan juga Pak Sigit, kita saksikan video profil yang satu ini. Dengan tekad Jayabaya, Kejaksaan Negeri Kota Kediri mewujudkan kejaksaan yang dipercaya, berwibawa, bebas dari korupsi, dan bersih melayani. Saya, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, bersama seluruh jajaran, berkomitmen menciptakan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, dengan selalu menciptakan inovasi demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Kediri.
juga. Wah, luar biasa sekali itu dari videonya, sekelumit video profil dari Kejaksaan Kota Kediri. Banyak sekali ternyata ya Pak ya untuk inovasi-inovasi yang diberikan untuk masyarakat. Betul Mbak Ita, memang Kejaksaan di Kota Kediri khususnya dalam rangka meraih WBK. Ya. Kita insya Allah mencoba untuk meraih WBK, wilayah bebas dari korupsi. Wilayah Ini bentuk bebas penilaian korupsi. Untuk seluruh instansi, khususnya terutama Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Insya Allah kami berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Ini sebagian daripada pelayanan kepada masyarakat tadi yang telah ditampilkan di dalam video profil tadi, bahwasanya Kejaksaan ingin berubah untuk menjadi lebih baik, Gitu, dan ya. juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang menjadi poin penting bagi kami, dan tujuannya adalah wujudkan public trust, kepercayaan publik pada masyarakat terhadap kejaksaan. Oh, targetnya seperti itu yang ingin Betul dicapai. sekali. Berarti sudah melakukan pembenahan seperti tadi ada ngopi, sareng, jahe, Bang Kodir. Itu sejak kapan sih Pak? Betul Mbak Ita, kita benahi juga dari pimpinan kejaksaan sebelumnya dan juga diperkuat dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang saat ini menjabat, Bapak Sofyan Sile, SHMH. Ini ingin merubah stigma kejaksaan. Jadi bukan hanya tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan saja yang kita benahi, sampai fisiknya pun kita juga ingin benahi, kita ingin rubah. Kesan bahwasanya kalau kejaksaan ketemu jaksa atau ke kantor jaksa itu kesannya angker, mungkin itu takut dia kalau mau datang ke kejaksaan. Nah itu ingin kita rubah dari awal saja, dari masuk ke kantor kejaksaan, di gerbangnya dari itu gerbang sudah disambut oleh security, terusnya nanti masuk ke dalam lobby, itu nanti akan disambut oleh mbak-mbak cantik juga itu dari PTSP yang pelayanan terpadu satu pintu. Jadi masyarakat yang datang pun tidak bingung dan juga tidak tawara. Jadi sudah diarahkan, nanti disediakan ruang tamu yang nyaman juga. Sediakan ruang tamu yang senyaman mungkin dengan fasilitas yang ada teh, kopi dan sebagainya. Tadi bisa dilihat juga di videonya, ruang tamunya begitu cozy, nyaman begitu ya Pak ya. Nanti PTSP selanjutnya akan mempertemukan kepada siapa ingin bertemu. Begitu. Jadi juga tempat-tempat yang sudah kita sediakan, ruang koordinasi, terusnya juga ruang main anak, juga ada juga untuk ruang laktasi, ruang poliklinik. Nah ini banyak fasilitas-fasilitas yang kita berikan secara langsung yang non teknis ini kepada penanganan perkara berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Oh begitu, yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Luar biasa sekali. Tidak takut lagi, tidak khawatir lagi datang ke kejaksaan. Mindsetnya udah berubah begitu ya. Itu salah satu upaya yang kita coba, kita benahi bahwa Kejaksaan Negeri Kota Kediri ingin dekat dengan masyarakat, seperti slogan jaksa jadikan aku sahabat. Oh, ada singkatannya gitu ya. Memang Pak Zalmi ini ahlinya bikin singkatan-singkatan sepertinya. Banyak singkat-singkat tadi kegiatan-kegiatannya juga menggunakan singkatan-singkatan yang luar biasa sekali. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk agar jaksa atau kejaksaan dipandang sebagai sahabat oleh masyarakat. Betul sekali. Nah, sebagai sahabat juga tak kenal maka tak sayang. Seperti dengan tema kita hari ini mengenal peran dari kejaksaan. Oke, masuk ke tema kita hari ini. Sebenarnya banyak juga yang mungkin masih belum mengetahui secara pasti dan juga jelas apa sih sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan sendiri. Boleh untuk dijelaskan, Mbak? Oke. Jadi mungkin masyarakat mengenal kalau jaksa itu yang nuntut orang. Nah, seperti itu ya mungkin kurang lebih. Itu tidak salah. Cuman memang secara luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa jaksa itu adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Itu tugas daripada kejaksaan. Nah, di tugasnya itu juga terbagi di kejaksaan itu, Mbak Ita. Ada di Kejaksaan
negeri khususnya bisa berjenjang Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Tinggi ada di provinsi dan Kejaksaan Negeri ada di wilayah kabupaten atau kota. Kejaksaan Negeri ini bidang-bidang yang menangani di Kejaksaan Negeri ada bidang tindak pidana umum. Tindak pidana umum. Tindak pidana umum itu terkait dengan aturan-aturan yang ada di dalam KUHP, misalnya kasus pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Itu pidana ya, hukum-hukum pidana umum. Terus bidang tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus. Terkait dengan tindak pidana korupsi. Terusnya ada bidang perdata dan tata usaha negara. Itu kejaksaan bisa memberikan pendapat hukum atau juga legal opinion. Ini khusus kepada pemerintah daerah juga bisa, bahwasanya misalnya wali kota, bupati atau pejabat negara yang digugat bisa diwakili oleh kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara, mewakili negara. Terus bidang intelijen, kebetulan saya intelijen ini dalam fungsi untuk fungsi intelijen justisial, intelijen penegakan hukum di sini, yaitu bertugas untuk mengumpulkan atau data pubaket, penyelidikan, dan juga memberikan tugas lain yaitu penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum juga ada program penyuluhan hukum yang telah berjalan untuk masyarakat, untuk siswa sekolah. Kami juga ada program namanya Sekartaji. Sekartaji ya Pak. Organisasi edukasi mahasiswa, pelajar dan masyarakat sebagai duta adiaksa Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Oh begitu. Jadi ini ada program jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus, jaksa masuk pesantren. Nah ini kita galakkan, tujuannya apa? Agar harapan kami kejaksaan itu melakukan upaya preventif, pencegahan bukan represif. Jadi sebelum melakukan upaya represif kita lakukan upaya preventif. Kepada siapa? Ya target kami yaitu kepada masyarakat dan siswa-siswa di sekolah agar kenali hukum, jauhi hukuman. Nah inilah kita membentuk kader-kader untuk dari masyarakat, karang taruna dan siswa-siswa sekolah. Outputnya yang kita beri penyuluhan ini bisa menyampaikan atau memberikan getuk tular kepada yang lainnya. Oh bisa ya, kepada teman sebaya atau mungkin masyarakat sekitarnya. Jadi, setelah kita berikan sudah kenal hukum, jauhi hukuman. Begitu, akan lebih sadar tentang dengan hukum, betul sekali. Oke, jadi untuk sosialisasi itu masuk ke dalam seksi intelijen. Ya, salah satu bentuk penyuluhan hukum di program bidang intelijen. Begitu. Di bidang pidana umum, saya sampaikan juga pelayanan hukum yang telah berjalan ya, pelayanan kepada masyarakat tadi saya kaitkan dengan pelayanan masyarakat. Ini ada tilang keliling. Tilang keliling juga ada keliling ya, sebelum pandemi COVID ini kita adakan tilang keliling di Car Free Day waktu itu. Nah kita juga ada mobil pelayanan tilang namanya Panji. Pelayanan Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Salah satu program mobil Panji ini ada untuk tilang keliling, untuk penyuluhan hukum, untuk perpustakaan hukum, dan untuk barang bukti. Oh begitu, jadi komplit begitu dalam satu wadah begitu, ketika bergerak langsung semuanya. Ya, jadi untuk masyarakat yang kena tilang, ini juga saya sebagai media informasi juga bagi masyarakat yang baik saya, bahwasanya selama ini memang bahwa pelanggar tilang dapat mengambil suratnya ya ke kejaksaan, itu yang lazimnya yang dilakukan. Nah ini kita memberikan sebuah salah satu inovasi juga, bahwasanya tilang bisa diambil di tempat-tempat khusus yang kita sediakan yang di acara tertentu ya, tilang keliling. Juga kita telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia cabang Kediri ini bisa mengambil di kantor pos ya Pak Sigit ya. Bahkan juga bisa kantor pos, pihak pos akan mengantarkan langsung kepada masyarakat. Itulah bentuk pelayanannya langsung kepada masyarakat. Jadi tidak usah susah-susah datang ke kejaksaan, bisa diantar langsung melalui pos. Kita sudah kerjasama dengan PT Pos untuk mengantarkan tilangnya juga. Lebih mudah begitu mudah. Selanjutnya penanganan perkara juga yang ada barang buktinya. Kita antar langsung ke alamat. Alamat di mana kita alamatnya di dalam area Kota Kediri, kita antar langsung. Apabila perkara itu sudah putus, sudah ingkrah, sudah putus, kita antar langsung ke
tujuannya. Oke. Kita rawat malah. Rawat, bersihkan, dan diantarkan. Begitu, dijaga dan juga sampai diantarkan. Kita rawat. Jadi semasa proses perkara itu berjalan, kita rawat. Benar-benar barang kita rawat, buktinya. kita jaga barang bukti. Setelah selesai, sudah putus, kita antar. Oh begitu ya. Tambah lagi sekarang ada program baru lagi, Iya. antar saksi. Antar saksi juga ada. Antar jemput saksi. Jadi Antar kalau saksi jemput yang saksi. jauh nanti yang tidak bisa atau tidak punya kendaraan, kalau ada perkara tidak usah khawatir, nanti kita antar, kita jemput, kita antar saksi untuk baik penanganan perkara di pidana umum maupun di pidana khusus. Itulah salah satu bentuk pelayanan yang kita upayakan sepenuhnya kepada masyarakat. Ya, luar biasa sekali, benar-benar maksimal ya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Luar biasa sekali dari tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan. Nah, ada lagi untuk perbedaan kejaksaan dan pengadilan secara umum sebagai lembaga penegakan hukum. Mungkin dari Pak Sigit boleh menjelaskan Pak untuk perbedaannya seperti apa sih dalam hal ini? Terima kasih Mbak Ita. Kadang memang kalau dibedakan antara Pengadilan dengan pengadilan itu kadang-kadang orang salah. Salah, iya benar. Biasanya di mana di kejaksaan atau di mana, tapi datang misalnya ngurus apa gitu, Iya. kadang-kadang sering keliru di kejaksaan dengan di pengadilan. Oh, banyak ditemui seperti itu untuk Banyak kasus-kasus. di situ. Jadi kita sering ada tamu datang ke kantor itu sebenarnya tujuannya adalah ke pengadilan, tapi taunya kantornya sama. Jadi sebenarnya yang pasti perbedaan antara kejaksaan dengan pengadilan itu aturan hukumnya. Kalau kejaksaan itu diatur di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, kalau pengadilan itu di Undang-Undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman. Itu yang pertama. Yang kedua, kejaksaan itu masuk di eksekutif. Jadi pimpinannya Jaksa Agung, dia setingkat menteri yang mengangkat presiden. Tapi kalau pengadilan itu ada di bawah Mahkamah Agung, yaitu merupakan kekuasaan yudikatif. Kemudian jaksa itu kalau di pengadilan itu sebagai penuntut umum. Jadi kita tiap hari juga, dulu sebelum pandemi itu kita datang ke pengadilan juga. Selain di kantor, kita datang ke pengadilan untuk sidang sebagai penuntut umum. Kemudian hakim ini yang di pengadilan itu sebagai pemutus perkara. Itu bedanya. Tapi sekarang karena pandemi, kita juga mempunyai sidang yang khusus. Jadi sekarang di pengadilan sidang sendiri, kita sendiri, kemudian tahanan sendiri. Jadi kita sidang secara virtual. Mulai ada virus ini, corona ini. Ya. Detail lagi. Biasanya kalau yang datang itu mau menanyakan misalnya mau gugat perdata, itu biasanya datang ke kejaksaan. Kita arahkan untuk datang ke pengadilan untuk mengajukan gugatan perdata. Kemudian kaitannya dengan tilang. Dulu memang tilang itu ngambilnya di pengadilan, tapi sekarang tilang itu mengambil di Kejaksaan. Oh ya. Karena tugas kita sebagai eksekutor, jadi yang menyerahkan barang bukti dari tilang itu adalah kita, dan kemudian uang benda tilang itu yang menyerahkan ke kejaksaan berdasarkan putusan pengadilan. Jadi sekarang dulu datang ke pengadilan, sekarang datang ke kejaksaan, dan kita beberapa inovasi itu untuk mempermudah masyarakat dalam mengambil tilang. Begitu, untuk tilang sekarang bisa lewat kantor pos dan juga di kejaksaan keliling tadi ya. Tadi juga sempat disebutkan untuk masalah perdata begitu ya. Tapi mungkin boleh dicerahkan kepada pemirsa yang masih kebingungan. Ini sebenarnya perbedaan hukum perdata dan juga pidana nih seperti apa sih gitu. Boleh sekalian. Jadi intinya sih sebenarnya pidana itu lebih kepada akibatnya terhadap kepentingan umum. Sedangkan perdata itu lebih kepada person masing-masing yang berkonflik gitu. Jadi boleh dicontohkan begitu Pak? Kalau pidana itu misal orang mencuri, orang mencuri itu dianggap sudah meresahkan masyarakat. Jadi itu kaitannya dengan sudah ketertiban umum, sudah masyarakat umum itu tidak cuma yang diambil itu yang dirugikan. Sebenarnya masyarakat banyak itu banyak yang sudah merasakan dampak itu. Akhirnya diambil oleh negara menjadi perkara pidana. Oh seperti itu. Karena perkara perdata itu kaitannya privat, jadi menitikberatkan pada hubungan antar perorangan. Oh seperti itu. Walaupun kadang-kadang pihak yang merasa dirugikan itu dirugikan oleh negara, oleh pemerintah. Itulah dalam posisi
jika orang yang dirugikan itu negara atau yang merasa orang tidak merasa dirugikan pelakunya adalah negara, kita sebagai kejaksaan negeri, kejaksaan itu mempunyai tugas juga sebagai jaksa pengacara negara. Jadi kita bisa mewakili negara atau pemerintah untuk menghadapi gugatan atau menggugat suatu kaitannya dengan perkara. Oh begitu, ya. Jadi itu tadi untuk perbedaannya dari pidana dan juga perdata. Nah Pak, dari Pak Sigit selaku jaksa juga ya, nanti tugas atau peran utama seorang jaksa untuk prosesnya hukum pidana dan juga perdata, adakah perbedaan atau sama saja sebenarnya? Dengan pidana, kalau pidana itu maupun perdata ada semacam mekanisme. Ini kita bicara pidana dulu ya. Jadi mekanismenya adalah mulai dari kita menyontohkan perkara pencurian lah. Iya, boleh. Ada pencuri. Nah, yang lebih mudah itu perkara pencurian. Ada orang ditangkap karena mencuri. Kemudian polisi sebagai penyidik itu melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan. Dia memeriksa saksi-saksinya, saksi korban, saksi yang melihat, kemudian juga tersangka, namanya tersangka, posisinya ini adalah tersangka. Kemudian dijadikan semacam BAP ini dijilid jadi semacam buku. Jadi BAP, kemudian BAP ini diserahkan ke kejaksaan. Di kejaksaan kita terima, kita diberi waktu 7 hari untuk menentukan sikap apakah keterangan-keterangan saksi, alat-alat bukti yang ada itu sudah memenuhi unsur pidana atau belum. Kalau belum, 7 hari lagi kita ngasih petunjuk sama polisinya. Oh, orang ini cari saksi ini, cari bukti ini, cari bukti ini. Itu namanya kalau kita lihat di media itu ada P18, P19. Ini kok mungkin Mbak Ita sering dengar ada P19. Itu adalah petunjuk jaksa untuk melengkapi perkara. Misalnya itu sudah dilengkapi, balik lagi, ternyata kita baca, oh ini sudah bisa, sudah kuat ini untuk dibawa ke pengadilan, kita terbitkan namanya P21. P21 ketika sudah ditetapkan ke polisi. Setelah itu polisi akan menyerahkan tersangka ini kepada kejaksaan. Setelah diserahkan, kita susun surat dakwaan, kita limpahkan ke pengadilan. Itu adalah proses sebelum persidangan. Proses sebelum persidangan. Kemudian kita bicara selanjutnya proses di persidangan. Proses persidangan itu dimulai, jadi kadang posisi di persidangan itu kalau Mbak Ita pernah lihat paling di depan sendiri itu hakim, duduk di paling tinggi itu hakim, di bawahnya di samping kanan hakim itu penuntut umum, jaksa, di samping kirinya hakim itu penasihat hukum atau advokat. Dan proses seperti itu nanti terdakwa, sekarang namanya terdakwa di sini. Sudah masuk ke terdakwa ya, karena terdakwa. Dia duduk di situ. Nanti pertama kali penuntut umum akan membacakan dakwaan atau surat dakwaan. Dia akan membaca surat dakwaan, nanti dia melanggar pasal apa, misalnya mencuri itu 362, 363, atau pembunuhan itu 338, 340 KUHP. Nanti kita bacakan. Kita bacakan. Setelah pembacaan surat dakwaan, hakim akan bertanya kepada terdakwa apakah keberatan terhadap dakwaan itu. Kalau dia keberatan, maka dia akan membuat eksepsi. Setelah membuat eksepsi, akan ada tanggapan dari jaksa. Setelah ada tanggapan jaksa, nanti ada putusan sela dari hakim. Apakah eksepsi atau keberatan terhadap terdakwa ini diterima atau tidak oleh hakim. Kalau tidak diterima, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, yaitu yang saksi-saksi, kemudian tersangka, kalau dia ada ahli, dihadirkan ahli, kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan terdakwa. Setelah selesai semua pemeriksaan, kemudian dilanjutkan dengan tuntutan. Tuntutan itu isinya dia bersalah melanggar pasal berapa, dihukum berapa tahun, berapa bulan, itu dituntutan. Setelah kita baca tuntutan, kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan namanya pledoi atau pembelaan. Jadi kalau kadang-kadang saya tidak merasa bersalah, dia akan memberikan alasan-alasannya, baik itu dibacakan oleh penasihat hukumnya atau dia sendiri.
kemudian jaksa juga akan memberikan jawaban terhadap pembelaan itu. Setelah itu ada jawaban lagi, setelah selesai semua saling jawab ini, kemudian ada putusan hakim, putusan pengadilan. Itu nanti dari tuntutan jaksa ini, dia mau dihukum berapa, dia bersalah atau tidak, dia dihukum, dia bersalah atau tidak, dia dihukum berapa lama waktunya. Nah, terhadap putusan ini bisa kalau menerima, dia kemudian kita eksekusi. Iya. Di sini perannya dia menjadi terpidana. Terpidana, sudah berganti status begitu ya. Tadi terdakwa, sekarang terpidana. Terpidana dan peran kita sebagai jaksa eksekutor. Tetapi kalau dia tidak merasa puas terhadap putusan itu, dia bisa mengajukan banding ataupun kasasi. Banding di pengadilan tinggi, kemudian kasasi di Mahkamah Agung. Masih tidak puas lagi. Itu diberikan hak juga kepada kami penuntut. Mungkin sekilas proses-proses untuk penindakan dan juga sampai persidangannya itu biasanya makan waktu berapa lama, Pak? Kalau waktu itu relatif ya, tergantung dari berat ringannya perkara juga. Tadi juga disebutkan untuk ada juga jasa eksekutor, jasa penuntut umum gitu, dan juga ada jasa penyidik dan juga jasa pengacara negara. Sebenarnya perbedaan dalam tupoksi-tupoksinya seperti apa sih, Pak? Kalau jaksa penyidik itu kaitannya dengan kewenangan kita di pasal 30, yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Jadi pasal 30 ayat 1 ke D huruf D itu di Undang-Undang Korupsi itu kita punya kewenangan seperti polisi. Jadi kitalah yang mencari alat bukti untuk menentukan terdakwa. Jadi kita bisa dari awal itu kita yang melakukan penyelidikan. Tapi kalau perkara di KUHP itu memang dari polisi. Tapi ada undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kita untuk melakukan penyidikan. Kalau jaksa penuntut umum itu ya tadi proses melakukan penuntutan yang di sidang itu yang saya ceritakan. Kalau jaksa eksekutor itu setelah ada putusan kita melaksanakan putusan hakim, itu adalah jaksa eksekutor. Kemudian jaksa pengacara negara adalah kita mewakili negara atau pemerintah di dalam perkara perdata maupun tata usaha negara. Begitu. Ya, ada tambahan, Pak? Ini ada saya tambahkan tadi yang seperti apa yang disampaikan Pak Sigit tadi itu tadi proses beracara secara litigasi persidangan. Ini secara menyeluruh dari proses penyidikan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan dan akhirnya sampai dilimpahkan ke pengadilan. Itu memang mekanisme yang dilakukan secara litigasi. Namun demikian ini saya tambahkan boleh Pak. Pada masyarakat juga bahwasanya selain daripada atributif justice yaitu penegakan hukum dengan melalui mekanisme persidangan atau tindakan hukum, bahwasanya Jaksa Agung saat ini telah mengeluarkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 terkait dengan restoratif justice. Restoratif justice. Ya, restoratif justice yaitu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Mungkin Mbak Ita sering mendengar kalau kita bicara ansih, bicara tentang aturan undang-undang, misalnya pencurian tadi di dalam Pak Sigit kan, pencurian. Barang siapa mengambil milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya diancam pidana. Itu jelas. Artinya itu bisa dibawa ke persidangan. Benar. Namun demikian dengan adanya peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 yaitu terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Bahwasanya ini bisa diselesaikan perkara tersebut tanpa harus melalui mekanisme atau dilimpahkan ke persidangan. Oh begitu. Ya, jadi tentu ada mekanismenya. Ini nanti Pak Sigit ini pakarnya karena nanti Pak Sigit juga akan menangani. Tapi intinya di sini adalah mungkin sering kita lihat di media. Benar. Ada yang mencuri sendal, mencuri semangka, harus dihukum bertahun-tahun begitu. Tidak harus dihukum bertahun-tahun juga tetap harus dengan proses peradilan yang panjang, harus ditahan dan sebagainya. Nah pasti masyarakat, nah tadi saya kaitkan lagi apa peran kejaksaan
bisa dirasakan dengan masyarakat. Ini momentum yang sangat penting dengan adanya peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 terkait dengan restoratif justice, memberikan ruang kepada para jaksa bahwa menilai sebuah perkara tersebut dengan hati nurani. Benar sekali. Apa yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung bahwasanya keadilan itu tidak ada di dalam buku, tidak ada di dalam KUHP dan tidak ada di dalam KUHP, tetapi ada di hati sanubari kita semua. Oleh karena itu tentu kita berupaya untuk menyelesaikan perkara itu sedapat mungkin bisa kita arahkan kepada penanganan secara restoratif justice. Begitu. Tapi ada syarat-syaratnya, Mbak Ita, nggak langsung semuanya restoratif. Semuanya bisa ditarik. Iya, harus juga. Ya, misalnya contohnya salah satunya perkara tersebut itu artinya harus melibatkan para pihak. Dari melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak yang lain yang terkait. Itu berkumpul bersama berembuk untuk menyelesaikan secara perdamaian. Harus ada kata sepakat. Ada sepakat, ada perdamaian terlebih dahulu. Yang kedua tentunya ancaman pidananya juga tidak lebih dari 5 tahun, di bawah 5 tahun. Tidak bisa lebih dari 5 tahun. Terusnya dia bukan residivis, bukan mengulang perbuatan. Kalau sudah mengulang perbuatan, apalagi perbuatan selama, itu namanya tuman. Namanya tuman. Nggak kapok-kapok ya. Karena kita juga, ini para jaksa, diketuk hatinya juga bukan hanya melihat secara analisa yuridisnya saja. Aturan yang tertuang tadi yang saya sampaikan, barang siapa mengambil barang milik orang lain, pencurian, kita lihat. Dia mencuri itu karena apa? Karena kebutuhan. Apakah karena juga memang menjadi sebuah profesi atau memang dia memang karakternya seperti itu, atau karena terpaksa? Itu yang perlu kita uji di situ, nanti kita merasakan langsung apa yang dirasakan oleh masyarakat, baru kita bisa terapkan restoratif justice. Oh begitu, luar Jadi biasa. juga harus tidak boleh perbuatan itu tidak boleh berulang, ancaman pidananya itu juga tidak boleh 5 tahun, terusnya juga semuanya harus sepakat ya, kurang lebih seperti itu. Agar adil dalam semua pihak. Karena kita tahu juga kemarin ada yang mencuri kayu, nenek-nenek mencuri kayu, kemudian harus diadili begitu dan tidak bisa ditarik. Ya, karena ini adalah ruang, telah diberikan ruang dengan adanya peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tadi yang saya sampaikan. Inilah momentum untuk adanya rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, itu yang mungkin ingin kita upayakan kejaksaan. Luar biasa sekali ya peran kejaksaan dalam melindungi dan juga melayani masyarakat. Ada tambahan Pak Sigit? Mungkin dahulu memang penghentian penuntutan itu lebih kepada diversi atau anak-anak, tapi ini ada sebuah terobosan baru dari Pak Jaksa Agung. Semua perkara, tidak cuma pelakunya anak, pelakunya dewasa pun ketika tadi memenuhi syarat belum pernah melakukan perbuatan pidana, tidak pernah mengulangi, ancamannya tidak sampai 5 tahun, ada kemungkinan ketika korban itu istilahnya memaafkan, ada proses perdamaian, tidak perlu dipersidang. Tidak perlu dihukumkan begitu ya, luar biasa sekali. Ini sudah disosialisasikankah ke masyarakat, Pak? Sudah disosialisasikan di masyarakat. Kita juga punya website di Kejaksaan, di Instagram. Insya Allah pasti akan disosialisasikan oleh masyarakat. Oh begitu, jadi informasinya sudah bisa disebarluaskan dan juga masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah begitu lewat Instagram dan website-nya. Juga salah satu cara atau media ini apresiasi kepada Doho TV dalam program ini. Inilah kita ingin juga menyampaikan kepada masyarakat apa wujud daripada peran kejaksaan bagi masyarakat. Sekali, Ini adalah salah satu kami sampaikan bahwa salah satu bentuk apresiasi kami untuk masyarakat dalam hal penegakan hukum, karena tugas kami selaku jaksa adalah selaku penuntut umum. Begitu. Masih banyak sekali sepertinya peran-peran dan juga kegiatan-kegiatan untuk melayani masyarakat. Tapi kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda pariwara terlebih dahulu pemirsa. Tapi masih dengan tema yang sama, yaitu peran utama kejaksaan dalam melayani masyarakat. Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini.
Sunny Health and Fitness, nomor 077 Upright Row and Right Trainer. Mesin squat ASIS ini mendorong gerakan majemuk sehingga akan membakar lebih banyak kalori. Dapatkan alat olahraga ini hanya di toko Sarana Medika Utama, depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Nomor telepon 085 335 017 009. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Dialog Khusus, masih dengan tema kita hari ini, peran utama kejaksaan dalam melayani masyarakat. Nah, kita berusaha memberikan banyak informasi agar masyarakat juga lebih sadar akan peran dan juga sadar terhadap hukum. Oke, luar biasa sekali, hari ini ada Pak Zalmianto selaku Kepala Seksi Intelijen dari Kejaksaan Kota Kediri dan juga Pak Sigit Artanto selaku Jaksa Fungsional. Pak, menyambung kembali dari obrolan kita sebelumnya begitu, dengan keadilan restoratif justice. Nah, ini ada juga pasal 27 ayat 1 dalam UUD 1945. Setiap warga negara Indonesia mendapat perlindungan yang sama di mata hukum. Tapi kenyataannya masih banyak sekali yang tebang pilih begitu ya. Tidak adil kalau dari implementasinya di lapangan. Nah, kalau dari kejaksaan, sudut pandangnya seperti apa sih dalam menyikapi hal ini? Kalau bagi kejaksaan tentunya berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menegaskan semua warga negara yang bersamaan kedudukan di dalam hukum, maka di situ ada makna equality before the law, adanya persamaan. Di depan hukum. Artinya kami bagi penegak hukum tidak membedakan mana dia pejabat, mana dia masyarakat, mana dia orang susah dan mana dia orang yang orang kaya. Tidak ada yang membedakan kaya miskin, dia pejabat atau dia masyarakat rendah. Semua di depan hukum, secara aturan bahwa semua di depan hukum adalah sama. Namun demikian, kalau ada permasalahan ataupun merasa masyarakat merasa itu tidak adil, nah, tidak adilnya seperti apa? Kan seperti itu. Atau merasa bahwasanya jaksa A misalnya itu tidak memihak atau bahkan dalam menangani perkara tidak, ya, artinya melakukan perbuatan tercela. Nah, ini saya katakan perbuatan tercela. Masyarakat punya hak untuk melaporkan. Nah, ini ada di kejaksaan itu ada bidang pengawasan. Ada bidang pengawasan. Artinya masyarakat bisa untuk melaporkan oknum pada jaksa apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Gitu. Seperti itu. Ya, jadi sudah ada wadah ya untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya dan juga keluhannya begitu di kejaksaan tentunya. Oke, luar biasa sekali. Karena kita juga tahu kenyataannya banyak juga jaksa-jaksa yang tersandung kasus-kasus penyuapan juga. Nah, itu bagaimana kalau dari jaksa untuk mengembalikan citra korps kejaksaan? Boleh dijawab untuk Pak Sigit? Ada jaksa yang tersangkut di kasus pidana. Itulah makanya salah satu bentuk dari kejaksaan ini kemudian mencoba untuk memperbaiki diri. Jadi seperti saya sempat baca setahun yang lalu, Pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin itu pernah berkata saat rapat koordinasi nasional Indonesia Maju pemerintahan pusat dengan Forkominda di Sentul Bogor tahun 2019 itu pernah bilang, Pak Presiden memerintahkan saya tolong kalau ada jaksa nakal diperhatikan gitu. Pak Burhanuddin bilang, dia bilang akan saya bina. Kalau tidak bisa dibina, Pak Jaksa Agung itu akan bilang jaksanya akan kita binasakan. Oh, jadi sudah ada tindakan tegas begitu ya nantinya. Dari Pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin, Mbak Ita bisa browsing di internet, Pak Jaksa Agung pernah bilang begitu. Itu adalah wujud dari tekad Pak Jaksa Agung untuk misalnya bersih-bersih. Tidak, jangan sampai ada stigma jaksa yang nakal itu, jangan sampai seperti itu. Kemudian Pak Jaksa Agung saya menyampaikan itu
Kemudian ada memang contoh-contohnya, ada seperti Pak Selmianto tadi sampaikan, ada bidang pengawasan. Iya, Sudah banyak jaksa yang kemudian menyimpang itu diperiksa, isinya tidak mencoba dihilangkan apa ya, tetap diperiksa. Itu kaitannya dengan administrasi. Bahkan ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu ada sistem whistleblower system. Jadi ada pengaduan dari masyarakat kalau ada jaksa nakal itu dia bisa lapor ke pengawasan, ada mekanismenya. Kemudian pidana tadi, mungkin di televisi sekarang yang ramai ada jaksa yang dipidanakan. Kalau istilahnya kita tidak mencoba memperbaiki, pasti tidak akan ada jaksa yang dipidanakan. Toh faktanya ada jaksa yang sampai dipidana, di blow up di televisi, kemudian bagaimana dia sama seperti terdakwa yang lain, jaket orange, macam itu kan adalah bentuk dari ini tekad kita dalam memperbaiki sistem di Jadi sudah ada buktinya untuk penindakan-penindakan yang mungkin merupakan oknum ya seperti ini. Mana saya sampaikan tadi, equality before the law, equality before the law, artinya persamaan depan hukum. Jadi tidak masyarakat mengatakan bahwasanya cuma masyarakat kita. Faktanya, walaupun penegak hukum yang melakukan sebuah kesalahan, perbuatan tercela, itu bisa diproses. Bisa diproses juga. Nah, malah hukumannya lebih berat dibandingkan dengan masyarakat biasa karena pengetahuan hukumnya dan juga dia seorang penegak hukum harusnya memberikan contoh penegakan hukum benar kepada masyarakat. Nah ini kalau masyarakat lihat bukan secara antipati bahwasanya itu adalah oknum jaksa. Nah inilah Mbak Ita suatu bentuk kita Bapak Jaksa Agung memberikan berupaya untuk melakukan public trust, kepercayaan publik dengan apa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang secara nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat baik dalam proses penanganan perkara maupun memberikan pelayanan masyarakat dengan fasilitas-fasilitas yang bisa dirasakan dengan masyarakat yang sehingga menjadi lebih nyaman dan juga kejaksaan itu tidak lagi merasa merasa ngeri gitu ya. Karena saya sampaikan jaksa, jadikan aku sahabat. Jadikan aku sahabat, kami luar ingin biasa sekali. kepada masyarakat apabila ada permasalahan hukum, monggo datang ke kejaksaan, konsultasi, kita siap dengan pintu terbuka untuk menerima masyarakat, khususnya masyarakat Kota Kediri, untuk datang ke kantor, untuk berkonsultasi masalah hukum. Bisa langsung datang sangat bisa sekali. Nah, ini juga peran kami untuk memberikan penyuluhan atau konsultasi hukum kepada masyarakat kita fasilitasi. Kalau dari kejaksaan ini apa kerjasama atau upaya-upaya untuk membangun komunikasi antara sesama lembaga penegak hukum dengan masyarakat untuk menciptakan atau masyarakat yang juga mengenali hukum dan juga sadar hukum. Ini adakah kerjasama antar lembaga yang lain juga? Ya, sudah ada ya. Sudah ada. Kita misalnya dalam pemilu ini, pemilihan umum, dalam pemilihan wali kota itu kita punya namanya Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Sentra itu Penegakan ada di Bawaslu, di Badan Pengawas Pemilu itu anggotanya ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan, ada dari Bawaslu sendiri. Itu misalnya alhamdulillah saya juga termasuk anggota Bawaslu. Kita dulu saat pemilu dan pemilihan wali kota itu selalu berkantor di kantor Bawaslu dengan berinteraksi dengan pihak kepolisian, dengan pihak Bawaslu dan dari kejaksaan. Kemudian ada Saber Pungli. Saber Pungli itu juga satuan bersama ini apa pemberantasan pengetahuan. Itu juga anggotanya dari kejaksaan, dari kepolisian, dari inspektorat. Oh gitu, ada kerjasama dengan badan-badan yang lain juga. Yang lain juga ada. Luar biasa sekali ya dalam upaya-upaya kejaksaan ini juga. Ya betul. Kejaksaan itu bukan hanya, ya saya sampaikan tadi, bukan hanya sebagai penuntut umum yang beracara di persidangan. Itu sudah makanan sehari-hari. Sekarang ya tadi saya sampaikan ada upaya-upaya preventif. Nah sekarang saya sampaikan Pak Sigit tadi masuk dalam tim Bawaslu, terusnya juga dalam tim sapu bersih. Ini tim saber pungli, pungutan liar. Itu juga kita masuk dalam tim di sana. Terus juga dengan kondisi sekarang Mbak Ita karena kondisi pandemi COVID. Pandemi COVID ini. Tentu
perannya. Banyak, ya, peran kejaksaan juga masuk di situ. Masuk Untuk juga di situ. memberikan pengawasan. Pengawasan terhadap juga. refocusing anggaran. Refocusing anggaran. Oh ya. Ya, uang itu untuk digunakan apa, bagaimana pertanggungjawabannya, ini kita pantau gitu loh. Juga dipantau. Besar sekali makanya oleh karena itu, dan harus dirasakan oleh masyarakat. Nah, makanya ini juga kita dapat bersinergi bukan hanya kepada lembaganya saja, iya. tapi peran daripada masyarakat juga harus bersinergi juga dengan masyarakat juga ya. Karena masyarakat juga bisa, makanya itulah tadi yang saya sampaikan berkali-kali, jadikan aku sahabat. Kalau sudah sahabat itu kan tempat curhat. Iya. Nah, masyarakat monggo, kalau ada masalah laporkan kepada kita. Tapi tentunya kalau melaporkan sesuatu harus didasarkan dengan bukti yang kuat juga. Bukti yang kuat juga akan kita proses. Kita transparan, kita terbuka. Karena tadi saya sampaikan di awal, khusus untuk Kejaksaan Negeri Kota Kediri ingin meraih WBK, wilayah bebas korupsi, diharapkan para aparatur penegak hukum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri insya Allah harus melaksanakan tugasnya secara profesional, proporsional, dan berintegritas. Itu yang ditekankan oleh pimpinan agar seluruh jaksa di pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri itu benar-benar diterapkan. Karena kami juga ada motonya Mbak Ika. Jadi agar semakin kuat dengan kearifan lokal, namanya Tekad Jayabaya. Tekad Jayabaya ini singkatan lagi. Singkatan dari kejaksaan yang dipercaya, berwibawa, bebas dari korupsi dan bersih melayani. Semoga dari tekad ini walaupun sebagai moto bisa benar-benar tertanam dan diimplementasikan bagi kita semua para jaksa dan dirasakan oleh masyarakat. Luar biasa sekali, itu yang paling penting yang dirasakan oleh masyarakat. Luar biasa, semangatnya berkobar-kobar begitu ya. Kalau saya berurusan dengan masyarakat memang saya sangat semangat sekali. Dan totalitas juga untuk melayani masyarakat. Luar biasa sekali. Nah, jika dari masyarakat ingin melaporkan seperti tadi, jika ada laporan atau ada keluhan boleh langsung ke kejaksaan. Ini bisa kemana sih Pak? Betul. Ke website-nya atau harus datang? Kalau terkait dengan oknum atau perilaku dari jaksa yang artinya jaksa nakal atau yang melakukan perbuatan tercela, itu kepada pengawasan. Pada pengawasan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini dapat melaporkannya melalui line telepon. Bisa telepon ya? Ya, 081 330 551 504. Gitu. Nah, ini atau melalui email pengawasan kejatijatim@gmail.com. Oke, itu ini apabila terkait kalau ada informasi atau mungkin tadi disampaikan bahwa jaksa ini melakukan perbuatan yang tercela, silakan laporkan tentunya dengan dasar atau bukti-bukti yang kuat. Itu yang perlu ini. Nah, apabila ada di Kota Kediri itu ada kasus-kasus ya mungkin apapun dia kasus ya. Namanya apa kasus korupsi, atau ada gratifikasi, ada pungutan liar dan sebagainya. Kita ada program inovasi juga Mbak Ita. Boleh dijelaskan? Nama programnya itu namanya Panjalu. Panjalu. Singkatan apa lagi ini? Panjalu. Pelayanan Kejaksaan dan Tindak Lanjut. Pelayanan kejaksaan dan tindak lanjut. Untuk masyarakat milenial itu berupa aplikasi website kan bisa buka melalui WA. Nanti begitu. Ya, nanti programnya nanti kita bisa ada tindak lanjutnya itu kita sampaikan kepada masyarakat prosesnya, laporan saudara sudah kami terima, sudah sampai di mana itu ada. Sudah ada tracknya, ada gitu ya. Ini lebih bisa mudah pengaduan masyarakat bisa disampaikan ke 0811 1300 7148. Oke, jadi tidak harus datang ke kejaksaan langsung, tapi bisa lewat aplikasi kalau masyarakat WhatsApp juga yang tidak mempunyai sarana elektronik, bisa secara manual. Iya, datang langsung. Itu bisa ada kalau takut ketemu jaksa juga kan. Takut. Ada di depan kantor kejaksaan itu kami sediakan kotak pengaduan. Ada kotak pengaduan. Ada namanya juga Mbak Ita. Ada singkatannya juga. Waduh. Namanya kotak itu saya beri nama Bang Kodir. Bang Kodir. Tadi yang di video di segmen awal begitu Bang ya. Kodir. Bang Box Kodir. Pengaduan, gratifikasi, korupsi dan pungutan liar. Begitu. Jadi bisa ditulis surat cinta itu sampaikan dan melaporkan pada kejaksaan.
masukkan itu surat ke dalam kotak tersebut. Nanti insya Allah akan kita tidak lanjuti. Oh begitu, ya. Nanti disertai bukti-bukti begitu dilampirkan juga. Oke. Dan juga pastinya aman, ada pelindungan begitu kepada yang melapor. Ya, tetap ada perlindungan hukum bagi pelapor maupun saksi akan memberikan kesaksian nantinya. Oke. Ya, undang-undang juga akan kita lindungi dan kita jaga kerahasiaan. Oke, ini juga memberikan ruang dan juga angin segar bagi pemirsa juga yang mungkin pengen melapor tapi juga takut, ternyata ada perlindungannya juga. Betul sekali. Bisa langsung datang atau menggunakan memanfaatkan Bank Kodir tadi ya. Bank Kodir di depannya kantor kejaksaan. Atau WA tadi juga bisa sampaikan, itu sudah aplikasi masuk melalui WA. Ya. Bisa dikirimkan datanya, filenya terkait pengaduan, bukti-bukti dokumennya, itu yang kita butuhkan. Yang jelas kita butuhkan adalah identitas ya, identitas pelapor. Ya. Karena nanti kalau identitas nggak jelas nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Ya. Tidak adanya, sadar jelas identitasnya. Tidak usah khawatir bahwa pelapor yang kita sampaikan tadi itu akan kita rahasiakan, kita lindungi. Artinya kita ingin tahu siapa yang akan melaporkan. Tujuannya juga apa? Setelah memang proses, kalau misalnya nanti proses ini kita lakukan, kita tidak lanjuti, ini kita bisa tahu ini siapa, kita sampaikan bahwasanya laporan saudara ini telah kami tidak lanjuti, hasilnya seperti ini. Itu harus jelas nanti. Kemana kami akan sampaikan hasil daripada tidak lanjut laporan pengaduan yang diajukan tersebut. Oke, jadi mempermudah ya. Untuk lokasi alamat dari kantor Kejaksaan Kota Kediri di mana, Pak? Jalan Jogong Agung Suprapto nomor 8 Kecamatan Mojoreto, Kota Kediri. Oke, nanti bisa tepatnya di Utara Bundaran Sekartaji. Utara Bundaran Sekartaji ya, itu ancar-ancarnya, nanti bisa datang ke situ. Kita juga kalau mau datang ke Kejaksaan Negeri Kota Kediri, ya silahkan. Atau kita siaran di Kejaksaan Negeri. Boleh Pak ya, kapan-kapan ya kita main-main ke sana, ganti suasana begitu ya. Luar biasa sekali. Itulah peran-peran dari kejaksaan dalam melayani masyarakat, banyak sekali ternyata, dan juga payung-payung hukum yang melindungi dari masyarakat agar masyarakat juga bisa berperan begitu untuk mewujudkan WBK tadi, wilayah bebas korupsi. Nah Pak, kita sudah sampai di penghujung acara, tidak terasa 1 jam sudah kita berdialog ya Pak ya. Kalau sudah berdialog, saya harapkan juga masyarakat artinya bisa menyampaikan keluhannya atau permasalahannya kepada kami. Closing statement Pak boleh untuk ajakan pemirsa? Ini khusus di dalam acara ini kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya Kejaksaan Negeri Kota Kediri ingin melakukan upaya perubahan. Perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Kalau sebelumnya kurang baik akan kami perbaiki. Kalau sudah baik akan kami tingkatkan untuk lebih baik lagi. Itu harapan kami, mudah-mudahan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kejaksaan tidak luntur. Dan juga seperti perumpamaan rumah makan, kalau ada permasalahan sampaikan kepada kami. Tapi kepada permasalahan yang sampaikan kepada kami. Kalau ada hal yang tidak baik terhadap kejaksaan, sampaikan kepada kami. Kalau ada hal yang baik yang telah kami lakukan, sampaikan kepada seluruh orang bahwasanya kejaksaan telah melakukan perubahan. Ya, luar biasa sekali dari kejaksaan ya. Kemudian silakan dari Pak Sigit, silakan. Terima kasih. Sama seperti Pak Sigit tadi, kita sudah berubah, kita sudah mencoba untuk dekat dengan masyarakat, dan insya Allah kita sudah dekat dengan masyarakat, dan jaksa jadikan kami sahabat. Ya, benar-benar menjadi sahabat gitu ya. Luar biasa sekali. Dari Kejaksaan Kota Kediri. Jika ingin informasi-informasi yang lebih lanjut lagi tentang kejaksaan, bisa di Instagramnya juga di @kejaksaan Kota Kediri ya Pak ya. Di sana banyak sekali ternyata untuk informasi-informasi seputar kegiatan-kegiatan yang ada dan juga pelayanan-pelayanan dari kejaksaan. Oke, luar biasa sekali dari Pak Zalmi dan juga Pak Sigi. Terima kasih atas dialognya. Nanti kita sambung lagi di lain kali ya Pak ya, untuk memberikan informasi tentang peran kejaksaan. Terima kasih atas kunjungannya dan semoga bisa silaturahmi lain kali.
Oke, pemirsa, itulah tadi dialog kita tentang peran utama kejaksaan dalam melayani masyarakat. Jaksa, jadikan aku sahabatmu. Memang sepertinya singkatan yang tepat sekali karena sekarang sudah berbenah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya Ita Kurata Ayuni pamit undur diri. Terima kasih telah menemani saya selama 1 jam ke depan di Dialog Khusus. Tetap saksikan Dialog Khusus setiap Senin sampai Sabtu pukul 12.30. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.